sama Syekh. Jadi, tentang ini. Insyaallah kita lanjutkan ke bait selanjutnya. Udah bait ke berapa, Di? 18. Apa? Bait ke-18 sampai Fa. Oke, ya. Udah bisa? Semuanya? Huruf Fa? Sin udah berarti. Sin, Sod, Zai udah semuanya? Sudah. Oke, coba ya. Makhraj huruf Sod. Lidah ujung. Sejajar dengan gigi seri bawah berjarak. Mantap. Tanya deket apa? Mungkin deket speaker atau deket apa? Boleh di mungkin dekat speaker atau dekat apa ya? Di ituin dulu. Oke. Makhraj huruf Dha. Lidah ujung. Yang ini ada suara apa namanya? Balik ya. Itu kenapa ya itu teh kalau ada suara gitu teh? Biasanya boleh teknisi. Teknisi. Oke. Oh iya, ini ada siapa ini teh? Ibu Nining atau Teh Nining ini teh? Baru ya, alhamdulillah ikutan MDN, barakallah, mudah-mudahan bisa mengulas. Oke. Ada, Di? Ada, Di? Bornya? Ada. Pan tulisnya ada? Halo, Di? Ada. Ada, oke. Suaranya kecil, Di. Oke. Kemarin kita huruf dal, ta, to. Nah, seperti biasa ada gambar gigi ini. Maka dalilnya gimana? Wa to wa dal wa ta min huwa min ulyasana ya. Dan huruf to, dal dan ta dari apa? Lidah ujung. Lidah ujung ya. Lidah ujung kemana? Ke pangkal Gigi seri atas. kayak gigi seri atas. Nah, dal, ta, to di sini. Wa to wa dal wa ta minhu. Minhu teh siapa hu di sini? Ini ujung lidah, lidah ujung. Wa min ulyasana ya, ke pangkal gigi seri atas. Nah, itu dal, ta, to. Lanjut lagi sekarang. Selanjutnya adalah gigi seri bawah. Nah, apa? Wasafiru mustakin. Atau wadal watamin huwamin ulias sana ya. Wasafiru mustakin min huwamin faukis sana ya sufla. Betul ya itu ya? Betul, Di? Ya, Oke, harus standby. Wasafiru mustakin. Wasafir, dan huruf-huruf safir itu, safir itu apa? Huruf-huruf yang mempunyai desis. Nah, yang kayak gitu ya, seperti kicauan burung atau nah, ada yang gitunya. Itu apa? 3 huruf. Huruf sod, huruf zai, huruf sin. Itulah huruf sofir. Jadi kalau huruf safir itu cuma 3. Huruf sod, zai, dan sin. Itu wasofir mustakin, dan huruf safir itu adalah mustakin minhu, wasofiru mustakin minhu. Minhu di sini apa? Sama lidah ujung. Oke. Wasofir mustakin min huwa min. Min huwa min. Nah, dari lidah ujung ke mana? Ke situ, ke sini nih, ke ujung gigi seri bawah. Yang bawah ya giginya. Faukis sana ya sufla. Nah, sejajar dengan gigi seri bawah. Jadi apa? Ada jaraknya. Di sini ya ada jaraknya. Itu huruf apa? Berarti sod, zai, sin. Sod, zai, sin. Jadi kalau kita sebutkan apa namanya huruf sod, maka lidah ujung sejajar dengan gigi seri bawah berjarak. Sejajar. Sejajar itu gimana? Bisa agak bawah, bisa sejajarnya tuh sejajar ujungnya. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita menyebutkan huruf-huruf safir,
Walaupun bisa agak bawah aja. Coba dipraktekin teteh-teteh, AA semuanya atau bunda-bunda. Kalau misalnya kita lidahnya agak ke sini aja ya. Maksud saya gini. Nah, maksudnya gini. Ketika agak ke bawah aja gini. Nah, yang penting sejajar, masih aman nggak? Coba lidahnya ke situin. Sama ya. Ketika giniin gimana? Sama juga kalau kita sejajar ke ujungnya. Nah, sini. Set. Gitu ya. Lidah ujung sejajar dengan gigi seri bawah ya. Lidah ujung yang ini sama kayak tadi, ini kita lagi ngomongin lidah ujung sejajar dengan gigi seri bawah yang ini. Yang penting sejajar dan apa? Berjarak. Harus ada apanya? Berjarak. Itulah yang membuat bunyi sofir. Jadi harus apa? Ada jarak. Coba sama teman-teman tempelin. Bisa bunyi nggak? Huruf lidah ujung ditempelin ke gigi seri bawah. Terus bunyiin. Bisa bunyi nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus ada jaraknya. Coba dijarakin pasti ada bunyinya. Nah itu ya. Itu berarti huruf sofir. Dalilnya apa? Wasofiru mustakin min huwa min fauqis sana ya sufla. Nah, ya. Jadi tadi apa? Dal tato. Berarti ini apa? Lidah ujung. Lidah ujung ke pangkal gigi seri atas. Nah, kalau ini apa? Lidah ujung sejajar dengan gigi seri, nggak apa-apa ya, susah ya ini ya. Seri bawah, yang bawah ya, bukan yang atas. Berjarak. Jadi berjarak, sejajar. Jadi kuncinya apa? Ada sejajar dan juga berjarak. Itulah huruf-huruf safir. Sod, zai, sin. Kalau dal, tato dikenain. Coba kenain. Ad, out. Nah, pasti dikenain nempel. Tapi kalau huruf sol, zai, sin itu harus ada jaraknya. Bedanya kalau sod dan sin itu apa? Sod tebal. Kalau apa namanya? Sin tipis. Kalau zai bergetar gitu. Nah, gitu. Oke, lanjutin lagi. Ke dalil selanjutnya apa? Dalil selanjutnya adalah wadha'u wadzalu wasa. Tadi kan wasafiru mustaqin min huwa min fauqis sanaya sufla. Wadha'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Sampai min tarafaihima. Itu apa? Di sini mana ya? Oke, dimasukin dulu dalilnya. Set. Mana ya? Oke, di sini. Bukan ini. Makhorijul huruf apa? Bukan. Sebentar ya, kita cari dulu ya. Mana sih dalilnya? Oke, dalilnya makhorijul huruf. Nah, ini. Oke, yang mana? Nah, kita akan bahas sekarang yang ini. Wadha'u wadza. Tadi wasofir mustaqim. Nah, ini. Oke. Nah, tadi kita sedang bahas yang wasofir mustaqim min huwa mustaqim minhu wa min fauqis sanaya sufla. Sampai sini. Itu ngebahas tentang huruf apa? Sod, zai, sin. Nah, kalau ini wato huruf to, huruf da, huruf ta. Nah, ini ulia sanaya lidah lidah ujung ke pangkal gigi seri atas. Kalau dari sini set wasofiru dan huruf-huruf sofir apa itu sod zaisin mustakin min huwa min fauqis sanaya sufla sejajar dengan gigi seri bawah berjarak. Sekarang kita lanjutin ke ini, ke dalil selanjutnya. Aduh, ini gabung sama yang barusan ya, bentar. Gimana ini? Oke, di sini aja lah. Oke, lanjutkan ke sini.
kita lanjutkan ke ini. Wadha'u huruf apa tuh? Wadha'u huruf lo. Lo. Nah, lo. Wadha huruf za. Nah, ini. Wasa huruf sa. Oke, huruf sa. Lil wasa lil ulia min torofaihima. Nah, kita masih ngomongin tentang apa? Lidah ujung. Saya sebentar ya. Jangan keluar sayang. Sebentar ya. Ini ada iklan dulu. Suara itu yang mobil. Oke, lanjutkan lagi ya. Wadha'u wadha wadha huruf lo, huruf za dan huruf sa lil ulia min torofaihima. Lidah ujung. Nah, ini kita masih ngomongin apa? Lidah ujung ke ujung torof teh apa? Ujungnya siapa? Ujung gigi seri. Seri mana? Seri atas. Min ke ujung gigi seri atas. Jadi gimana kalau digambarin? Maka ini giginya, gigi atas ya. Ini gigi bawah. Maka lidah ujung ke sini. Set. Nah, gitu. Oke. Itu huruf apa berarti? Huruf lo, huruf za, huruf sa. Maka kita sebut apa? Nah, biar kelihatan. Lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Oke. Lidah ujung yang ini ke ujung gigi seri atas. Dalilnya apa? Wadha'u wazalu wadha'u wazalu wasalil ulia min torofaihima. Dan huruf lo, huruf zal dan huruf sa itu lil ulia, lidah ujung ke min torof teh ke ujung torofaihima, ke ujung gigi seri atas. Ujung itu ujung yang mana? Nah, nanti ada yang membedakan gini. Ujung itu mana? Nah, kalau kita tampak atas lidah. Nah, lidah. Ini tampak atas ya, bukan tampak. Kalau ini tampak pinggir, kalau ini tampak atas. Oke, ujung tuh yang mana? Ujung yang ini ya. Nah, ujung yang ini. Tapi ujung juga bisa yang ini nih. Nah, yang ini. Yang sebelah sini kalau tampak pinggir. Yang ini nih. Nah, nanti gimana guru kita mengajarkan? Maka ada yang ujungnya yang ini, yang ujung banget. Nah, yang ini ya. Nah, boleh pegang ujung lidahnya yang itu. Nah, yang itu. Atau enggak sampai sini juga itu ujung gitu. Makanya ada sebagian orang yang menyebutkan za itu kayak gini. Ini giginya. Ini lidahnya. Nah, maju ke sini. Nah, ada yang kayak gitu? Ada ya. Za, zi, zu, lo, zi, zu. Ada yang kayak gitu. Karena ini tadi disebut ujung juga. Misalnya gitu. Tapi bagaimana guru kita mengajarkan? Kalau saya mengikuti guru saya, ambilnya yang ini ya. Yang ini. Jadi za-nya itu di sini ujungnya tuh ujung yang ini, ujungnya ujung yang ini, ya. Karena kalau ujung ini juga bisa ujung nih yang ini. Kita warnanya beda. Ya, yang ini juga bisa ujung nih. Ini ujung. Gitu. Tapi karena kita mengikuti guru kita, maka ujungnya tuh yang ini. Nah, yang ini. Set. Nah, boleh ke ujungnya tuh ujung gigi seri atas boleh sebelah sini. Jadi lo, za sama sa. Zo sama za bedanya apa? Kalau lo itu tebal, gosok seperti biasa gos, lo. Gos, lo. Nah, kalau tipis gigi, za, lo, lo. Kalau sa tinggal didesiskan. Sa. Nah, dan huruf lo itu jangan sampai seperti ini. Ke mana namanya teh? Huruf lo itu jangan sampai kayak gini nih. Set. Ini gigi atas. Nah, kurang kelihatan. Ini gigi atas. Nah, kita kayak gini. Ini ujung lidah. Ujung lidah ya.
seperti itu. Nah, ujung lidah ujung, tapi kena ke gigi bawah gitu. Nah, ada kenanya. Jadi ada sofirnya, dan huruf za, so, huruf lo, za sama sa itu tidak ada sofirnya, tidak ada desisnya. Jadi jangan zo, za, sa gitu. Jadi sin bukan, jadi campur ke sin gitu. Padahal bukan sin, itu sa. Kalau ini za campur ada sofirnya, ada za misalnya. Agak ke bawah si itunya apa, lidah ujungnya nempel ke gigi bawah. Jadi ada sofirnya. Atau huruf lo itu harusnya lo, jadi zo 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 zolim, zolim, zolim. Nah, jangan gitu ya. Jadi karena apa? Dia kena ke gigi bawahnya. Jadi gigi bawahnya itu nempel ke gigi ini, ke ujung lidah. Ke lidah ujungnya nempel. Tuh, jadi jangan, kalau bisa jangan nempel ya. Jadi ada jaraknya. Set gitu. Ini gigi bawahnya. Nah, ini ke sini aja. Nah, gitu tempelin. Lidah ujungnya tempelin ke ujung gigi seri atas. Jadi lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Jadi jangan sampai gigi yang bawah kena ke ujungnya. Jadi saya contohkan ya. Liatin kamera. Halo? Di, ada suaranya, Di? Halo, Al? Tadi ada suaranya dari tadi, Kak? Ada. Keluar nggak tadi? Keluar nggak tadi? Soalnya di sininya keluar. Nggak keluar? Ada. Tadi maksudnya sempat keluar nggak? Nggak. Oh iya, kasih tahu ya langsung. Soalnya tadi nggak kelihatan pas dibuka board. Jadi apa namanya, tidak ada apa gambarnya di sini. Kira keluar mute-nya. Oke. Tadi apa? Huruf lo, huruf za sama lo, za, sa itu jangan sampai kena gigi bawah. Jadi jangan sampai zo, zo. Nah, ada zuz. Nah, itu kasar. Zo, zi, zu. Nah, jangan gitu. Tapi lidah ujung ke gigi atas. Gigi bawahnya jangan sampai nempel. Allah, alli, allu. Rahangnya rahang, kalau enaknya dari huruf za. Bilang gigi dulu, gigi, baru tempelin ke ujung gigi seri. Za, zi, zu, az, iz, zu. Nah, zu ada aznya. Zu, za, zi, zu. Baru tebelin ke huruf zo. Gos, lo, li, lu. Dan huruf lo tidak menerima karakter tipis. Seperti kemarin ya, yaitu itbak. Itbak itu apa? Tebal banget. Jadi jangan li, enggak. Li. Allah, alli, alu. Lo, li, lu. Jangan lo, zi, zu. Nah, ada nyempel ke bawah. Zo, z. Nah, ada yang gitu, suara z. Itu mas sofir. Jangan, jadi lidah ujungnya jangan sampai nempel ke gigi seri bawah. Jangan zo, jangan zi, jangan zu. Tapi ini aja lidah ujungnya ke gigi seri atas. Allah. Enaknya dari apa? Dari huruf zal. Za, zi, zu. Allah, alli, allu. Lo, li, lu. Za, zi, zu. Baru sa. Sa, si, tu. Nah, gitu ya. Kalau sofir itu khusus untuk huruf lidah ujungnya ke gigi seri bawah, nggak nempel ke atas. Sa, kalau sod tebal, gos, so, gigi tipis, sa, siapa lagi huruf so, huruf zai, nah gitu ya. Oke. Kalau zai, sin, sod, lidah ujung sejajar dengan gigi seri bawah berjarak. Nah, kalau huruf zo, zal sama sa, lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Mantap. Lanjutkan ke bait selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah ini.
Wamin. Nah, wamin kita hapus yang ininya atasnya. Nah, wamin dan dari batoni itu apa? Batoni teh perut atau badannya. Asyafah. Apa syafah? Bibir. Jadi badan bibir yaitu huruf fa. Falfa, huruf fa. Ma'atorofis sanayal musyrifah. Apa? Ke ujung gigi seri atas. Kalau di ini kan berarti badan bibir bawah ke, nah ini bibir. Nah, bibir tuh apa? Ini tuh disebutnya yang ini nih, yang ini itu disebutnya apa nih? Kalau ini badan, kalau ini punggung. Nah, gitu ya. Ini badan atau perutnya ya. Ini punggung. Kalau bibirnya kan bibir atas sama bibir bawah. Nah, yang mana tuh? Kalau di sini akhwat, ada akhwat ya. Akhwat biasanya pakai lipstik di sebelah mana? Yang sini atau yang situ? Sini apa situ? Yang pakai lipstik. Yang situ ya, yang sini ya. Yang ini nih. Yang ini yang lipstik. Nah, ini lipstik. Nah, maka biasanya ada perbatasan tuh. Yang bibirnya ada yang perbatasan antara yang apa namanya? Yang belakangnya tuh. Yang suka nih, mohon doanya buat anaknya ini lagi sariawan. Nah, yang sariawan biasanya di sini nih. Nah, yang lembutnya gitu. Kalau yang di lipstik kan sebelah sini. Maka yang badan yang ininya nih. Nah, itulah bibir. Itulah yang badan bibir. Jadi badan bibir bawah. Ini atas, ini kan bibir tuh ada dua ya. Ada atas, ada bawah. Yang mananya? Yang badannya. Bukan yang luarnya ini, yang pakai lipstik, bukannya. Tapi yang ininya, yang nih. Nah, ini. Nah, yang itu. Ke mana? Ke ujung gigi seri atas. Nah, yang tidak menempel ya. Menempel tapi gimana ya? Tapi tidak di itu gitu, tidak apa ditekan gitu ya. Jadi seperti ada batas ya, kayak bina ya, kertas kan af, if, uf. Nah, ada itunya. Kalau ditempelin gimana? Up, if, uma. Kenapa P? Kalau di Indonesia itu ada huruf apa? P. Nah, P itu gimana P? P itu bibirnya nempel dua-duanya. Coba bibir atas sama bibir bawah. Nah, gini nih. Nah, gitu. Jadi apa? Jadi huruf P. P gitu. Nah, jadi apa kuncinya? Kuncinya bibir atasnya jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Ini nggak ikut-ikutan. Jadi yang ikutan apa? Yang mana kira-kira menurut teman-teman? Bibirnya yang menuju ke gigi atau giginya yang ke bibir? Yang mana tuh? Oke, kita pakai. Nah, bibir ke mana? Bibir ke ujung gigi. Bibir ke gigi atau gigi ke bibir? Kemana tuh? Kemana Bunda? Bibirnya ke gigi. Nah, bibirnya ke gigi ya. Bisa nggak gigi ke bibir? Ya, coba ya kita lihat. Kalau bibir ke gigi gimana tuh? Nah, misalnya gini ya. Nih, bibir ke gigi, gini. Yang maju apa? Bibirnya ke gigi atau giginya ke bibir? Gitu nggak bisa ya. Huruf A gitu. Kayak gigit gitu ya. Nggak bisa. Jadi apa? Yang mendekati apa? Yang maju siapa? Bibirnya. Nah, dan ini bibir atasnya jangan ikutan. Coba pegang dulu aja, pegang. If, uf. Nah, kalau ini kena bibir atasnya ikutan, if, up, atau misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Kan gitu ya. Di Sunda kan ada F atau P. Fitnah atau fitnah. If. Nah, jangan. Kenapa bisa ada P? Cikal bakal fitnah itu adalah karena bibir apa? Bibir atasnya ikutan. Fitnah jadinya ya. Kalau fitnah, nah itu bibir bawahnya aja. Bibir bawahnya yang ini nih.
Yang ini nih ya. Ibu-ibu ada kan? Bapak-bapak juga ada nih. Yang ini. Kalau yang ini itu punggung. Kalau badan yang ininya. Kemana? Ke ujung gigi sari atas. Af, if, uf, faf, fif, fuf. Nah, gitu ya. Oke, itu huruf fa. Jadi apa? Badan, bibir, bawa ke ujung gigi sari atas. Gitu ya. Fa, badan, bibir, bawa ke ujung gigi sari atas. Dalil. Fal fa, wah dari sini. Wa min batonis syafah fal fa ma'atorofis sanayal musrifah. Nah, sampai situ. Buat ya di tabel yang kemarin. Berarti nomor berapa tabelnya kemarin? Bunda nomor berapa Bunda Vera? Ini 15. sekarang 15. Berarti berapa lagi? 2 lagi. Kan 17 ya. Nah, kemarin ini yang nomor 15 itu berarti huruf fa. Berarti 2 lagi. Oke. Ya, jadi ini nomor 15 itu adalah huruf fa. Kalau tadi huruf yang ke-14 berarti huruf apa? Huruf lo, zal, sama sa. Ya, itu apa aja? Dalilnya apa? Kalau bahasa Indonesianya apa? Lidah ujung ke ujung gigi sari atas. Dalilnya apa? Wallahu wazalu wasalil ulya min torofaihima. Nah, kalau huruf fa lidah apa? Badan bibir bawah, badan bibir bawah ya, yang bawah ya, bukan badan bibir atas. Tapi badan bibir bawah ke ujung gigi sari atas. Nah, dalilnya apa? Wa min batoni syafah falfa ma'atorofis sanayal musrifah. Yang ini. Nah, gitu ya. Yang ini nih. Dari sini. Wa min batni syafa falfa ma'atrofis sanayal muslimin. Ini ngebahas huruf apa? Huruf fa. Oke. Disimpan di itunya di tabelnya. Nomor 15. Hurufnya fa. Makhrajnya badan, bibir, bawah ke ujung gigi sari atas. Dalilnya apa? Wa min batoni syafa falfa ma'atorofis sanayal falfa ma'atorofis sanayal musyrifah. Oke. Sekarang nomor 16. Oke, nomor 16 apa? Hapus ya. Oke, sekarang yang nomor 16 mana? Nah, ini. Lisyafataini dan huruf syafatain. Syafatain apa? Bibir. Asyafah, bibir juga bibir. Kalau ini bibir. Bibirnya yang mana? Kedua bibir. Kalau tadi ini batni syafah. Batni syafah itu apa? Batni syafah itu badan bibir bawah. Nah, kalau ini syafatain itu apa? Bibir. Bibir itu mana? Bibir itu ya kedua bibir, atas dan bawah. Yaitu apa? Lisyafatain wawu. Wawu itu huruf apa? Wawu. Huruf apa? Wawu. Susah. Inilah ya, huruf wawu ya. Huruf nih, wawu. Lisyafatain dan huruf bibir. Wawu, baun, huruf ba. Huruf ba, wawu. Mimu, huruf mim. 3 ya. Seperti biasa, satu makhraj dapat 3 gitu ya. Bonus itu. 3 in 1. Jadi apa? Nah, wawu, baun, mimu. Jadi kalau kita nyebutin wawu, bibir. Wawu, bibir. Ba, bibir. Mim, bibir. Nah, gitu ya. Apa? Jadi huruf bibir ada 3. Bibir tuh wawu, ba, mim. Jadi ke-16, tadi kan ke-15 ya, huruf fa. Ke-16, maka di tabelnya gimana? Di tabelnya 16. Makhrajnya apa? Makhrajnya huruf wawu, baun, mimu. Ininya apa? Bibir. Gitu ya. Isinya apa? Lisyafatainil wawu, baun, mimu. Oke. Nah, sekarang alhamdulillah yang ke-17. Apa yang ke-17? Nih. Wa gunnatun dan huruf yang gunnah. Gunnah itu di mana? Di hidung ya, di pangkal hidung. Makhrajuha, makhrajnya itu adalah al-khaysyumu. Dan huruf yang memiliki gunnah, sifat gunnah, makhrajuha
tempat keluarnya adalah al-khaysyum, ada di hidung. Jadi di mana? Al-khaysyum. Khaysyum itu di mana? Di hidung ya. Jadi huruf-huruf gunnah itu ada di tempatnya makhrajuha, tempat keluarnya adalah al-khaysyum. Di mana? Di hidung. Gunnah itu apa? Gunnah tuh hurufnya cuma ada dua. Apa tuh gunnah tuh? Gunnah yang memiliki sifat gunnah. Yaitu cuma dua. Hurufnya apa? Nun dan juga mim. Nah, nun dan mim. Di sini berarti apa? Nun dan mim. Apa? Khaysyum. Khaysyum itu apa? Hidung. Apa ininya? Wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Gimana tuh hidung? Hidung tuh sini. Ini hidung. Kalau tadi gigi, ini gigi set. Nah, ceritanya ini bibir. Itulah ya. Nah, ini ada hidung di sini. Nah, hidung ceritanya ya. Maka hidungnya, nah di sini. Sampai terasa ke pangkal hidung. Itulah huruf mim dan nun. Maka ketika nyebut huruf mim dan nun itu pakai apa namanya? Pakai itu. Wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu dan hidung. Apa hidung? Maksudnya gimana? Ketika saya bilang mim, bibir dan hidung. Nah, gitu. Ada dua. Kalau mim di sini bibir dan hidung. Kalau mim ya, kalau saya nyebut mim. Kalau mim bibir dan hidung. Kalau wau bibir, ba bibir. Nah, kalau mim bibir dan hidung. Nah, gitu. Tadi nomor berapa yang nun tuh? Nun kalau makhraj nun apa? Nomor berapa, Bunda? Nomor kalau nun tuh nomor ke berapa? Ke 10, ke 9. 10. 10 misalnya. Nun apa? Lidah. Sisi lidah ujung ke Langit-langit nah, lidah ujung ke langit-langit bawahnya lam. Tambahin dan hidung. Nah, gitu ya. Dan hidung. Khusus untuk apa? Huruf nun dan juga mim. Jadi kalau nun, lidah ujung ke langit-langit bawahnya lam dan hidung. Pakai dan ini. Dan hidung. Kalau mim, bibir dan hidung. Gitu ya. Jadi kalau nun dan mim pakai dan hidung. Pakai dan hidung. Alhamdulillah. Udah 17 makhraj kita sudah pelajari. Kita ulas dulu ya. Oke. Oke. Nomor. Oke, makhraj. Oke, kan dibuat gini ya kemarin ya. Dalil. Oke. Yang pertama apa? Teman-teman semuanya. 1. Alif. Alif mad. Alif mad. Mad itu yang kayak gimana? Fathah ketemu alif dan kasroh ketemu ya gitu ya. Domah ketemu wow. Oke, alif mad. Itu apa? Ini huruf berarti. Huruf. Kalau ini apa? Ini makhraj. Ini dalil. Oke, kan udah dibuat rapih ya di rumah mah ya. Oke, di sini apa? Alif mad. Maka kita nyebut apa? Jauh. Jauh. Yang kedua apa? Hamzah dan ha. Apa itu? Tenggorokan pangkal. Oke. Hamzah, tenggorokan pangkal. Ha, tenggorokan pangkal. Yang ketiga apa? Ha dan ain. Tenggorokan tengah. Mantap. Apalagi? Keempat. Ghain dan adenahu ghainun kha'uha. Oh. Di sini berarti nyebutnya ain dulu. Fa'ainun ha'u. Nah, tenggorokan bawah. Oke, mantap. Apalagi nomor kelima? Qaf. Apa? Lidah pangkal ke langit-langit atasnya
atasnya kaf. Oke. Segi 6 apa? Kaf. Lidah pangkal ke langit-langit, bawahnya qaf. Mantap. Dalilnya sumal kafu asfalu. Oke. Kalau qaf, wal qafu aqsa lisani fauku. Nah, gitu ya. 7. 7 apa? Wal wastu fajimus shinu ya, jim shin. Ya, ini kalau ada yang ini ya, dibilang aja langsung. Lidah apa? Lidah tengah. Oke. Sumal kafu asfalu wal wastu fajimus shinu ya. Siapa lagi? Huruf yang ke-8 apa? Huruf dod. Waddodu min hafatihi iz waliya ladrosa min aisaro au yumnaha, itu dalilnya. Dan huruf dod itu adalah lidah sisi ke geraham atas, bisa ke sebelah kanan, bisa ke sebelah kiri. Gitu. Kalau di sininya disebutnya apa? Lidah sisi bawah ke geraham atas. Bukan. Lidah sisi ke geraham atas, nggak pakai bawah ya. Lidah sisi ke geraham atas. Oke, yang ke-9. 9 apa? Waddadu min hafatihi idzwaliya. Wallamu adnaha limuntahaha. Lam. Huruf lam di mana lam? Lidah sisi bawah. Nah, lidah sisi bawah ke langit-langit depan. Dalilnya apa? Wallamu adnaha limuntahaha. Itu ya. Yang ke-10 apa? Yang tadi. Wan nunu, huruf nun, wan nunu min torofihi tahtu janu. Dan huruf nun itu adalah wan nunu min torof. Lidah, torof itu apa? Lidah ujung. Ke apa? Ke langit-langit, bawahnya lam. Jadi lidah ujung ke langit-langit, lidah ujung ke langit-langit, bawahnya siapa? Lam. Nah, di sini apa? Karena di bawahnya titik udah jelasin, dan hidung. Tuh. Oke, yang ke-11. Huruf apa yang ke-11? Ke-11 huruf apa? Coba. Huruf ro. Mantap, huruf ro. Ya, huruf ro apa? Warro yudanihi li dhahrin adkharu. Dan huruf ro itu lebih dalam daripada langit-langitnya huruf makhrajnya huruf nun dan lam. Jadi gimana kalau gini, set, ini gigi, set. Nah, lam di sini lam, ini nun, ini ro. Itu aja ya. Lebih dalam ke sini lebih dalam. Jadi ro itu lebih dalam daripada yang ini sama yang ini. Gitu. Kalau deui gitu. Huruf ro itu lebih dalam lagi daripada rumahnya lam dan nun. Jadi lidah ujung ke langit-langit. Nah, lidah ujung ke langit-langit, atasnya lam. Sebentar. Bentar ya. Sebentar ya. Keluar dulu ini. Iya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa, sayang. Astagfirullah. Iya, nanti. Aduh, kenapa bisa? Maaf ya. Iya, nanti kita perbaiki ya. Oke. Hati-hati tadi, Bang. Oke, lanjutkan lagi. Huruf ro, lidah ujung ke langit-langit. Sebentar, sayang, sebentar. Nah, lidah ujung ke langit-langit, atasnya lam. Oke. Lagi, yang ke-12 apa? Huruf apa? Huruf to, dal, ta. Ini yang hapus. 12. To, dal, ta. Apa lagi? Lidah ujung. Lidah ujung ke pangkal gigi sari atas. Ke pangkal gigi sari atas. Nah, ke sini ya. Lidah ujung ke pangkal gigi sari.
wa ta'u wa dal wa ta min huwa min ulia sanaya. Yang ke-13 apa? Wasofiru mustaqim, berarti apa? Huruf apa? Sod, zai, sin. Itu apa lagi? Ujung sejajar dengan gigi sari bawah berjarak. Ini dalilnya wasofiru mustaqim min huwa min fokis sana ya sufla. 14 apa? Huruf lo, zal sama. Ada yang kelewat nggak? Ada yang kelewat nih? Betul? Betul. Tuh. Ini apa? Wallo, lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Oke. Dalilnya apa? Wallahu wazalu wasalil ulia. Nah, ke-15. Huruf apa tadi? Huruf fa. Fa itu apa? Badan bibir bawah yang ini ya. Ke ujung gigi sari atas. Sini nih. Nah, ke sini. Jadi bibirnya yang ke gigi. Nah, apa? Fal. Wa min batni syafah fal fa ma'a torofis sana yal musyrifah. Jadi badan bibir bawah ke ujung gigi sari atas. Kalau lo, zal, fa, lidah ujung ke ujung gigi sari atas. Kalau fa, badan bibir bawah ke ujung gigi sari atas. Oke. Yang ke-16. Apa itu? Wawu baun mimu. Lis syafatainil wawu baun mimu. Itu apa? Bibir. Bibir aja. Apa? Kecuali mim ya. Lis syafatainil wawu baun mimu. Dah. Yang ke-17 baru. Apa tuh yang ke-17? Huruf nun dan juga mim. Khoisyum. Khoisyum itu apa? Hidung. Dalilnya apa? Wa gunnatun, dan huruf yang memiliki sifat gunnah makhrajuha, tempat keluarnya adalah khoisyumu, di hidung. Berarti nun dan mim. Nah, jadi kalau mim ya, kita nyebutin yang mim ini, maka bibir dan hidung. Kalau wau bibir aja, ba bibir. Kalau nun lidah ujung ke langit-langit, bawahnya lam dan hidung. Nah, gitu ya. Alhamdulillah, udah 17. Dari terjemahan dalil ini ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Kalau disebutkan, nah kita baca sama-sama. Makhorijul hurufi sab'ata asyar. Makhorijul huruf itu ada 17. Alalladzi yakhtaruhu manihtabar. Menurut pakarnya Al-Quran yang manihtabar, yang terkenal gitu. Siapa itu? Khalil bin Ahmad gitu ya. Yang pertama fa'aliful jaufi, yaitu yang pertama adalah alif. Fa'aliful alif. Al-jaufi makhrajnya adalah al-jauf. Wa ukhtaha bersama saudari-saudarinya. Wahi, yaitu apa? Hurufu maddin, huruf mad, lil hawai, sampai berakhirnya hawa tantahi. Nah, lil hawai sampai hawa tantahi berhentinya. Jadi sampai berhentinya hawa. Jadi ha, misalnya apa? A, I, U, jangan A, I berhenti, tapi sampai berhentinya napas ha, hi, hu. Nah, kayak gitu ya. Summa li aqsal halki hamzun ha'u. Summa li aqsal halki hamzun ha'u. Summa kemudian li aqsal halki, pangkal tenggorokan, hamzun yaitu huruf hamzah dan juga ha. Nah, gitu ya. Summa li aqsal halki hamzun ha'u. Summa kemudian liwastihi, tengahnya. Tengahnya siapa? Tengahnya li aqsal. Tengahnya siapa nih? Aqsal. Aqsal itu apa? Tenggorokan. Jadi kemudian tengahnya tenggorokan. Hurufnya fa'ainun ha'u. Nah, apa itu? Huruf ain dan ha. Adenahu, bawahnya. Bawahnya siapa? Bawahnya aqsal. Aqsa, bawahnya tenggorokan. Jadi tenggorokan
bawah ghainun kha'uha, yaitu hurufnya ghain dan kha. Wal qafu dan huruf qaf. Nah, ini ngebahas huruf qaf. Aqsal lisani, aqsal apa tadi aqsal? Pangkal lisan, lidah, fauku ke lebih dalam dari siapa? Lebih dalam daripada kaf. Jadi lidah pangkal ke langit-langit atasnya kaf. Summa kemudian al kafu huruf kaf asfalu lebih apa? Lebih bawah daripada siapa? Daripada qaf. Jadi lidah pangkal ke langit-langit bawahnya kaf. Mantap. Wal wastu dan tengahnya apa? Kita lagi ngomongin al lisan. Lisan itu apa? Lidah. Wal wastu fajimus shinu ya huruf jim, sin dan ya. Nah, wal wastu fajimus shinu ya, dan tengahnya lidah yaitu hurufnya jim, sin, ya. Wadodu dan huruf do min dari hafatihi izwaliya, dari apa? Lidah apa? Geraham, lidah sisi. Min hafatihi izwaliya, lidah sisi ke geraham atas. Ladrosa min aisaro, bisa ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Au yumnaha, berarti huruf apa nih? Huruf dod. Siapa? Wallamu dan huruf lam. Wallamu adnaha limuntahaha, dan huruf lam itu lidah sisi bawah ke langit-langit depan. Oke. Wan nunu dan huruf apa? Nun. Min torofihi, torof itu apa? Ujung. Ujungnya siapa? Ujung lidah. Tahtu ja'alu, lidah ujung ke langit-langit bawahnya lam. Bawahnya yang ini kita bahas ya. Ini set. Sekarang warro dan huruf ro itu yudanihi idhohrin adqaru, lebih dalam daripada yang kedua ini. Kedua ini tuh siapa? Lam dan nun. Jadi apa? Ro, lidah ujung ke langit-langit atasnya siapa? Lam, ya betul. Warro yudanihi lidhohrin adqaru. Nah, sekarang apa? Kita hapus yang ininya. Watta'u waddalu, watta'u ganti. Watta'u huruf ta, waddalu huruf da, wata dan huruf ta minhu darinya siapa? Lidah ujung, wamin ke mulia sanaya ke pangkal gigi seri atas. Oke, sampai sini. Wasofiru dan huruf-huruf sofir mustaqin padanya minhu wa min fauqis sanaya sufla, dan huruf sofir itu lidah ujung. Minhu di sini apa? Lidah ujung. Wa min fauqis sanaya sufla, sejajar dengan gigi seri bawah berjarak. Oke. Wadha'u dan huruf dha, wa dan huruf za, wasa dan huruf sa, lil aulia ke atas siapa? Ke atas siapa? Ke atasnya yang tadi siapa? Ke atasnya gigi seri bawah. Gigi seri apa? Gigi seri atas. Min torofaihima, pakai lidah ujung. Jadi lidah ujung ke ujung gigi seri atas. Mantap. Wamin dan darinya, batoni badan, asyafah bibir, falfa huruf fa, ma'atorofis sanayal musyrifah. Ke ujung gigi seri atas. Jadi badan bibir bawah ke ujung gigi seri atas, inilah huruf fa. Lanjut. Lisyafata ini dan huruf bibir yaitu wawu, baun, mimu. Nah, dan huruf bibir itu adalah wawu, ba, dan mim. Wa gunnatun dan huruf yang memiliki sifat gunnah. Makhrojuha, tempat keluarnya adalah al-khoishumu, di dalam pangkal hidung. Alhamdulillah sudah 17 tempat kita pelajari. Alhamdulillah. Barakallah. Selamat kepada yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Ini ke pertemuan keberapa, Di? Ke berapa sekarang pertemuan keberapa? 10. Ke berapa? 8.
ke-8 alhamdulillah. Kita masih ada beberapa lagi untuk membahas sifat ya. Silahkan dikuatkan apa namanya? Apa namanya? Kuatkan tadi itunya. Ini. Masya Allah. Sebentar. Teteh perbaiki ini. Teteh perbaiki. Masya Allah. Oke. Yuk kita sama-sama. Kita sama-sama boleh di mic-nya di mute aja ya. Seperwakilannya satu orang. Siapa ya? Mau siapa? Kita baca bait dari 1 sampai ini. Kita buka dulu kameranya. Nanti. Oke, kita sama-sama yang bisa open kamera boleh, yang nggak bisa nggak apa-apa. Nah, kita dari makhorijul huruf 1, 2, 3. Makhorijul huruf sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Ulangi lagi. Sambil ketika baca, bayangin itu tuh lagi ngebahas huruf apa? Fa, ba, kayak gitu. Minimal kalau yang belum tahu nggak apa-apa, yang baru ikut nggak apa-apa. Yang penting denger dulu aja. Nanti yang kayak apa? Nining atau Bu Niningnya nanti atau Sana atau siapa nanti kalau yang bapak-bapaknya Pak Amin atau Hayat boleh ke Aldi, yang akhwatnya boleh ke Teh Lisda dan Teh Hana. Di itu kalau yang belum ngerti kejar aja. Mentornya ya kejar aja langsung biar kita sama-sama bisa bareng-bareng. Awal bareng, finish juga bareng. Ya. Apa sih itu tuh? Nah, yang belum bisa boleh tadi dibuka ininya. Di PC aja ya Teh Lisda, Teh Hana ya. Yang belum dikejar aja. Nah, Aldi juga boleh dikejar yang Pak Amin atau semuanya. Yuk sambil bayangin hurufnya huruf apa. 1, 2, 3. Makhorijul hurufi sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halki hamzun ha'u. Thumma liwasfihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu summal kafu asfalu wal wastu fajimus shinu ya waddadu min hafatihi idh waliya ladrasa min aysara aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu warra yudanihi li dhahrin adkhalu watta'u waddalu wa tamin huwa min ulyas sanaya wassafiru mustakin min huwa min fawqis sanayas sufla Wadha'u wadzalu wa thalil ulya min tarafaihima wa min batanis syafah falfa ma'a tarafis sanayal musyrifah lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Alhamdulillah sudah sampai ke bait ke berapa nih 19. Selanjutnya insya Allah kita cek dulu, kita cek satu-satu dulu ya, nanti mudah-mudahan Sabtu bisa pada hadir ya. Apa namanya offline online. Yang online ini mohon maaf kemarin juga digabungin ya, nanti kita cek dulu sampai bisa misalnya Hamzah, tenggorokan pangkal sampai situ dulu, sampai kita nyebutin misalnya mim, bibir dan hidung sampai gitu semua. Kalau bisa sampai sama dalilnya alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Nanti yang Teh Hana, Teh Lisda boleh kejar yang apa nyusul di, yang penting bisa ngucapin aja dulu. Nanti ngertinya nanti dibantuin lah sama Teh Hana. Aldi juga boleh bantuin siapa? Pak Amin atau Ayat atau siapa itu namanya? Halim atau siapapun yang bisa ikutan. Ya, setelah itu nanti kita maju ke bab sifat. Sifat apa sih sifat? Nanti sifat tuh kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi sayang kalau nggak hadir ya, karena bab sifat ini sangat penting. Karena selain makhraj, yang membedakan huruf itu adalah sifatnya. Jadi
sifatnya makhrajnya betul, yang membedakan apa? Sifatnya. Apa nanti dalilnya? Sifatuha jahrun warihun mustafil. Nah, itu yang itu ya. Sifat huruf itu adalah nanti ada apa aja? Biarkan indah pada waktunya. Nanti pokoknya mah sayang kalau nggak hadir, pokoknya hadir banget ya. Kalau misal Sabtu hadir, hadir. Karena sayang sekali kalau terlewat ya. Tapi kalau nggak kelewat, ya ikutin aja, lihat rekamannya di YouTube. Terima kasih kepada ini yang sudah ini info. Boleh ya nanti di apa namanya direkam, diinget-inget lagi. Oh ini tuh lagi ngomongin apa nih? Gitu. Sampai kita bisa nyebut. Oh keren. Berarti kalau sekarang nyebutin Hamzah, tenggorokan, pangkal, wah bisa lam. Jadi sekarang petanya kan udah tahu. Jadi kita nggak ngebayangin lamnya di mana ya, lamnya di mana. Nah, kita udah tahu lidah ujung ke lidah sisi bawah ke langit-langit depan al. Nah, gitu. Terus gimana kalau benar? Nah, nanti di sifat al il wil. Nah, dan jangan pakai apa? Jangan pakai lidah ujung, pakai lidah sisi bawah. Jadi bukan l. Kalau pakai ujung gitu ya, l la. Nah, tapi pakai lidah sisi bawah. Al terhampar lidahnya. Al il ul. Nah, udah bisa bedain ya. Mim berarti bukan bibir aja enggak, tapi ke hidungin. Am am nun itu apa? Lidah ujung ke langit-langit, bawahnya lam. Kita udah tahu lam mim. Al geser ke depan sekiri. Al an, tapi harus ke hidungin. An, bukan an tapi an karena ada hidungnya, gunanya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan Allah membahas kebaikan semuanya. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang telah istiqomah hadir sampai saat ini, karena ini perjuangan yang sangat luar biasa bisa sampai ke pertemuan ke berapa ini? Tadi berapa? 10 ya, ke 9 gitu ya. Karena ini merupakan ilmu yang daging gitu ya. Daging banget lah insya Allah. Nah, makanya kalau kita udah bisa ini, amalkan dalam bacaan Al-Quran kita, minimal udah tahu, oh ini nyebutnya di sebelah sini, nggak ketukar lagi nih, ha minimal gitu. Kalau kita belum lancar, tapi kita udah tahu, oh ha itu di tengah, di tenggorokan tengah, bukan tenggorokan bawah. Jangan ke bawah jadi berat, atau ke atas jadi kayak huruf o gitu, enggak ya. Jadi ha, hi, hu, i, nah gitu. Ghoin ke tenggorokan bawah. Nah, kemarin udah praktek ya. Nanti selanjutnya kita apa namanya? Kita praktek hurufnya. Kemarin baru apa prakteknya, huruf jim sinnya ya? Atau huruf apa? Iya. Jim sinnya. Kalau nggak salah belum. Baru sampai kof sama kaf gitu, lupa. Ya nanti prakteknya kita lanjutkan. Kayaknya kalau baru kof dan kaf ya. Kof dan kaf juga belum semuanya. Kita praktek huruf ya. Jadi makhrajnya di mana? Enaknya itu kalau udah belajar sifat baru praktek huruf. Karena nanti ada satu makhraj beda sifat gitu. Itu yang kayak jim sinnya kan sama di situ, lidah tengah. Tapi gimana cara bedainnya? Ya bedainnya sifat. Makanya kita masuk dulu ke bab sifat. Petaknya dulu tahu gimana. Kenapa ada kol-kolah, kenapa ada ini ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh nanti tanya aja di grup ya. Mudah-mudahan kita bantu jawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, tetap semangat dan istiqomah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan perjuangan kita sampai malam-malamnya jam 10, luar biasa ya. Orang lain udah istirahat, nih teman-teman di sini masih belajar Al-Quran. Kembali lagi ya, satu huruf yang benar maka seluruh Al-Quran benar. Ketika kita udah tahu makhraj ha di mana, makhraj fa tadi di mana, atau makhraj huruf lo di mana, dan seluruh huruf lo yang ada dalam Al-Quran kita betul bacanya, maka kita insya Allah mendapatkan 10 kebaikan itu tuh. Yang tidakkah aku menyebutkan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masingnya adalah 10 kebaikan. Nah, maka kalau kita benar makhrajnya, sifatnya betul, maka mudah-mudahan kita dapat tuh pahala 10 kebaikan itu. Ya. Nah, dan apabila terbata-bata dapat apa? Dia dapat dua kebaikan. Nah, kita karena kita pengen levelnya lebih baik, maka kita pengen dapat 10 kebaikan itu dari satu huruf yang kita baca. Baknya, mimnya, nunnya, dari alif sampai ya, itu semuanya benar. Makhrajnya, sifatnya benar. Maka mudah-mudahan, apalagi sekarang mau Ramadan ya,
Mudah-mudahan kita bacaan Quran nanti di pas Ramadan nanti udah tahu tuh makhrajnya, udah tahu sifatnya, udah tahu. Wah keren, itu luar biasa. Jadi apa, Ramadan tahun ini Ramadan tahun ini Ramadan Ramadan tahun ini alhamdulillah lebih baik kan gitu ya. Kita tuh ingin Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Salah satunya apa? Bacaan Al-Quran kita. Bacaan Al-Quran kita lebih fasih daripada bacaan Quran kita yang sebelumnya gitu. Maksudnya gimana ya? Ketika kita dulu baca Ramadan tahun kemarin belum tahu tentang makhraj. Ganti kayak gitu. Nah, kalau dulu kita belum tahu makhraj di Ramadan selanjutnya atau ini kan udah Rajab ya sahabat, kita belum tahu. Sekarang udah mau tahu. Wah, itu luar biasa keren gitu ketika kita berusaha untuk bisa memperbaiki setiap huruf yang kita baca, apalagi mau menyambut tamu yang mulia, tamu yang agung, apa itu Ramadan, dengan cara memperbaiki huruf-huruf dari ujungnya sesuatu, yaitu huruf yang kita baca. Kita tuh berusaha bismillahirrahmanirrahim, ba-nya gimana, sinnya gimana, mimnya gimana. Nah, apalagi bulan Ramadan dikalikan berapa? 70 kali lipat. Udah kita bener baca hurufnya, 10 kebaikan. Nah, dikali lagi 70 kali lipat gitu, bahkan lebih gitu di bulan Ramadan. Wah, itu luar biasa. Dan luar biasa di sini pada penghafal Quran semuanya gitu. Ketika kita baca amma yatasalun, ainnya benar, mimnya benar, sinnya amma yatasalunya betul sesuai makhrajnya. Terus nanti kita kan belajar sifat ya. Udah tahu ngerti gimana dipraktekkan dalam membaca Al-Quran, benar bacaannya, standar. Oh, alhamdulillah itu. Nah, itulah bukti cinta kita sama Al-Quran. Jadi kita tuh apalagi Ramadan itu bulannya Al-Quran. Di bulan Al-Quran itu kita sudah mempersiapkan sesuatu yang spesial untuk Al-Quran itu sendiri. Yaitu apa? Dengan mempelajari tahsinnya dari apa? Dari nol. Jadi luar biasa ya, keren semuanya di sini. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap perjuangan kita. Yuk kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah berjuang sampai saat ini ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap perjuangan kita. Mohon doanya juga ya. Kita lagi ada program pembebasan lahan rumah biru ya di sini di Kamarung. Mudah-mudahan dari doa orang-orang soleh di sini, mudah-mudahan rumah ini segera terbebaskan dan mudah-mudahan Ramadan ini bisa DP, bisa ada 3 terminnya. DP pertama 50, DP kedua 350, DP ketiga 300. Doain mudah-mudahan ya, syukur-syukur Allah kasih rezeki ya, alhamdulillah gitu, bisa lunas di Ramadan ini gitu. Nah, kita nggak tahu doa siapa orang-orang saleh di sini yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, dikabul gitu. Ya, mohon doanya ya dari setiap sholatnya untuk pembebasan lahan rumah tadis mahabah. Dan kita juga ada program Jumat Berkah. Bagi teman-teman di sini yang mau ikutan program Jumat Berkah, boleh ya, hanya 10.000 per pekan atau bisa menjadi duta, dukung tahfiz dengan sedekah. Itu caranya gimana? Dengan cara mengajak orang-orang. Jadi ketika kita ngajakin orang, kita dapat pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Misalnya kita ngajakin teman, misalnya Pak Amin punya teman nih di kantor atau di mana, yuk ada mau nggak ikutan gitu pahala. Cuman ngajakin orang buat dapat pahala 10.000 per pekan. Program 10.000 per pekan. Yuk ikutan, misalnya ngajak 3 orang, nah pahala 3 orang itu buat Pak Amin semuanya. Dan 3 orang itu ngajak lagi. Nah, boleh ya Bunda Vera, ini semuanya gitu. Semua yang di sini boleh ikut berperan untuk dakwah Al-Quran. Terima kasih ya. Jadi belajar Qurannya iya, berjuang untuk agamanya juga iya. Boleh diajakin. Hanya men-share program kebaikannya, kan biasanya ada programnya Jumat Berkah 10.000 per pekan. Boleh di-share aja di status, di grup, boleh setiap hari Jumat ya. Karena kita tidak tahu mana yang menjadi jalan kebaikan kita. Ya, terima kasih ya. Hatur nuhun semuanya. Selamat beristirahat. Mohon maaf sampai malam. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunun ya. Semangat. Selamat istirahat. Tunun semuanya. Ya, mangga. Sampai sekali.